Kemudian masuk lagi ke teknik pertanyaan berikutnya, yaitu specify noun. Specify nouns. Artinya apa? Spesifik kepada kata benda. Ini adalah teknik yang kedua. Yang teknik yang pertama tadi sudah regain information. Teknik yang kedua adalah specify nouns. Artinya kita bertanya spesifik kepada kata bendanya. Jadi pertanyaan contohnya adalah questions. Kenapa biaya transportasinya mahal? Ini adalah pertanyaan kepada auditee. Kemudian jawabannya answers. Habis kendaraan yang dipilih tidak sesuai. Nah, kalau kita bertanya specific nouns, maka kita akan berfokus kepada kata bendanya. Apa kata bendanya? Yaitu kendaraan. Habis kendaraan yang dipilih tidak sesuai. Jadi kata bendanya adalah kendaraan. Maka kita harus gali lebih dalam terkait kendaraan itu, yaitu kendaraan mana yang menurut Anda tidak sesuai. Jadi dengan pancingan pertanyaan tersebut, si auditee akan bercerita lebih lanjut. Habis kendaraan yang dipilih tidak sesuai. Kendaraan mana yang menurut tidak sesuai? Oh, misalnya saya harus naik bus, sehingga berulang kali ganti-ganti bus untuk membeli barang, sehingga mahal. Atau saya harus naik mobil yang cc-nya besar, sehingga BBM-nya mahal, dan seterusnya. Kita akan lebih tahu kata benda apa yang dia pakai, sehingga kita bisa tahu penyimpangannya ada di mana. Ini ada kaitannya misalnya dengan markup biaya transportasi ya. Seharusnya misalnya jarak dari A ke B tempat pembelian barang itu hanya misalnya 5 km. Itu mungkin hanya 5 menit dan membutuhkan bensin mungkin 1/4 liter misalnya ya. Kalau dengan mobil. 1/4 liter artinya kalau harga BBM sekarang misalnya 7.500, ya artinya mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 saja. Tetapi kenapa di bondnya itu ditulis misalnya 10.000? Berarti harus tahu jawabannya kenapa bisa seperti itu, sehingga kita harus menggali lebih dalam terkait dengan objek nouns yang dia pakai atau objek benda yang dia pakai. Kemudian teknik yang ketiga adalah specify verb. Kalau yang tadi adalah kata bendanya, kita fokus ke bendanya. Kalau ini fokus ke kata kerjanya. Bagaimana kita bisa menggali suatu pertanyaan sehingga orang tersebut bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih spesifik. Jadi contohnya adalah questions, apa yang akan dilakukan setelah cengkeh-cengkeh ini ditimbang. Jadi bertanya suatu proses. Ini proses A, proses B-nya itu bagaimana sih untuk mendapatkan temuan. Kemudian dijawab, kami memindahkan ke gudang antara dalam proses. Jadi maksudnya cengkeh setelah ditimbang, itu mau diapakan? Oh ternyata akan disimpan di gudang. Nah gudang ini macam-macam. Ada gudang penerimaan, gudang antara, gudang akhir. Nah kebetulan si purchasing ini menyimpan di gudang antara. Mungkin karena gudang utamanya itu jauh. Misalnya jauhnya misalnya 20 km dari lokasi kerjanya. Karena waktu itu misalnya sudah sore, sudah jam 5, jamnya pulang, ya jadi simpan di gudang antara dulu. Besok dia pindahkan ke gudang akhir. Nah, di sini ada satu answers atau jawaban yang menurut auditor itu masih ngambang, belum bisa memberikan jawaban yang jelas. Maka harus ditanya lebih detail, yaitu questions-nya adalah bagaimana cara Anda memindahkannya. Nah, di sini akan ada temuan. Jadi ditanya apa yang dilakukan setelah cengkeh ditimbang, kemudian dia menjawab, kami akan memindahkan ke gudang antara. Maka ditanya lagi bagaimana caranya. Jadi specify verb. Verb itu kata kerja, cara, bagaimana cara memindahkan. Apakah dipindahkan dengan diangkat kalau dekat, apakah dipindahkan dengan motor, apa dipindahkan dengan mobil, apa dipindahkan dengan angkutan umum, apa dipindahkan dengan Gojek, atau dipindahkan dengan pos, banyak cara, sehingga dari situ akan muncul temuan-temuan terkait dengan proses kerja. Oke, berikutnya teknik yang keempat adalah show me. Tunjukkan ke saya. Bukan merek handphone ya, show me ya. Ini show me, tunjukkan ke saya. Maksudnya begini, contoh pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menyimpan barang-barang beracun? Jadi barang-barang beracun itu misalnya ya memang racun tikus, bahan kimia,
kemudian bahan-bahan organik, pupuk, dan sebagainya itu adalah bahan beracun. Jadi bagaimana cara Anda menyimpan bahan-bahan beracun? Nah, sini jelaskan bahan-bahan beracun itu disimpan di tempat terpisah ya. Bahan-bahan beracun itu disimpan di tempat terpisah yang aman dan dilengkapi dengan tanda peringatan. Nah, di sini auditor harus cermat. Apakah jawaban ini sudah bisa menemukan suatu temuan atau belum? Nah, kalau dilihat sebenarnya apa yang dijawab oleh si audit ini masih belum jelas atau belum clear. Maka diberikanlah pertanyaan lebih lanjut, yaitu tunjukkan kepada saya semua yang Anda ceritakan itu. Jadi kalau kita bertanya dan dia menceritakan suatu proses A, B, C, disimpan tempat terpisah yang aman, dilengkapi dengan tanda peringatan, tunjukkan kepada saya. Show me. Tunjukkan kepada saya semua itu. Apa yang ditunjukkan? Oh, gudangnya. Aman tidak? Tunjukkan lagi sama dia ke lokasi. Ada tanda peringatan nggak? Oh, ada tanda peringatan bahan beracun. Nah, itu adalah cara kita untuk memastikan benarkah apa yang dia ceritakan. Jadi kita harus melakukan pengecekan di lapangan. Kalau manajemen Jepang biasa dikenal dengan istilah Genba. Genba itu adalah pengecekan di lapangan, memastikan apa yang disampaikan secara lisan atau tertulis itu benar dengan cara mendatangi ke lapangan. Oke, itu adalah teknik yang keempat, show me atau tunjukkan kepada saya. Berikutnya, kita akan masuk ke tema berikutnya. Dalam mengajukan pertanyaan kepada auditi, perhatikan sebaiknya. Jadi tadi ada 4 metode, ya. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam menggali informasi dari pertanyaan dan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini adalah salah satu ilmu interogasi sebenarnya. Ilmu ini biasa dipakai oleh Intel, oleh penyidik, baik itu penyidik pajak, polisi dalam menginterogasi pelaku kejahatan, atau mungkin kepala security pasar swalayan dalam menginterogasi pencurian barang, pengutip barang. Ini adalah satu teknik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang akan melakukan interogasi. Yang pertama adalah bertanya dengan jelas. Nah, tadi ada empat ilmu di atas ya. Kita harus bertanya dengan jelasnya. Ada show me, ada specific noun, ada specified verb, dan ada yang lainnya.